and on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin syahidina wa habibina Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat dosen kami Ibu Nur Fadliyah dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkatnya lah kita dapat menjalankan presentasi hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti pada hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Fadila Gibran. Saya akan membawakan materi yang berjudul Implementasi Kurikulum Darurat COVID-19. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, presentasi hari ini saya nyatakan dibuka. Materi pertama ada A. Pengertian kurikulum darurat. Kurikulum darurat adalah salah satu pilihan yang bisa diambil satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kurikulum darurat diciptakan untuk penyederhanaan kompetensi dasar selama pembelajaran jarak jauh. Materi selanjutnya yaitu B. Prinsip implementasi kurikulum darurat COVID-19. 1. Ada program. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Kedua, ada evaluation. Evaluasi pendidikan kegiatan pengumpulan fakta-fakta atau bukti-bukti secara sistematis untuk menetapkan apakah telah terjadi perubahan pada diri siswa dan sampai sejauh mana perubahan yang terjadi. Melalui evaluasi ini, guru akan mengetahui apakah proses pembelajaran yang telah dilakukannya dapat memberikan perubahan kompetensi pada siswa. Yang ketiga, ada learning. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam pembelajaran diperlukan kurikulum, di mana saat ini kurikulum khusus dapat dilakukan pembelajaran aktif. Yang keempat, ada asesmen. Untuk membantu siswa atau peserta didik yang terdampak pandemi dan berpotensi tertinggal, perlu melakukan asesmen. Asesmen adalah proses sistematis dalam pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data aspek kognitif dan non-kognitif untuk meningkatkan kualitas belajar siswa atau peserta didik tersebut. Yang kelima, ada non-diskriminatif. Pembelajaran dalam kondisi khusus dikenal istilah inklusif, yaitu pembelajaran yang bebas dari diskriminasi suku, agama, ras, dan antar golongan atau saraf, tidak meninggalkan peserta didik manapun, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, serta memberikan pengembangan ruang untuk identitas, kemampuan, minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik. Yang keenam ada going to fun. Pembelajaran yang menyenangkan akan mendorong peserta didik untuk senang belajar dan terus menumbuhkan rasa tertantang bagi dirinya, sehingga dapat memotivasi diri, aktif dan kreatif, serta bertanggung jawab pada kesepakatan yang dibuat bersama. Selanjutnya yang ketujuh ada interaktif. Kurikulum darurat atau dalam kondisi khusus yang disiapkan oleh Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa dapat fokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Baik, saya akan menarik kesimpulannya, yaitu masa pandemi COVID-19 merupakan kondisi khusus dengan pengertian suatu keadaan bencana yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pemerintah melakukan relaksasi peraturan bagi guru dalam mendukung kesuksesan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, sehingga guru dapat fokus memberikan
pelajaran interaktif kepada siswa. Implementasi kurikulum darurat COVID-19 melalui prinsip pelangi, yaitu ada program, evaluation, learning, assessment, non-diskriminatif, going to phone, dan interaktif. Baik, itu saja materi dari saya. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, presentasi hari ini saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, boleh saya meminta waktunya sedikit untuk mewawancarai beberapa pertanyaan. 1. Apa hambatan atau kesulitan yang dirasakan Ibu dalam proses pembelajaran jarak jauh? Sebenarnya banyak sih, cuman yang pertama itu yang saya rasakan itu pertama mengenai jaringannya. Kebetulan jaringan di saya itu memang agak loading dengan susah jaringannya. Baru yang kedua sulit untuk anak saya itu memahami aplikasi-aplikasi yang diajukan oleh guru-gurunya. Dorang itu susah kadang-kadang mau mengenal itu aplikasi, cara loginnya bagaimana, itu susah dorang pelajari. Makanya itu hambatannya dan susahnya saya mau kasih ajar sama dorang, karena saya juga kurang paham dengan itu aplikasi yang baru muncul. Baru yang kedua, apakah efektif menurut Ibu pembelajaran jarak jauh bagi anak? Menurut saya tidak efektif, karena dorang itu lebih memahami mungkin belajar secara langsung dibandingkan online begitu. Yang ketiga, bagaimana pendampingan Ibu sebagai orang tua pada saat pembelajaran berlangsung? Ya, saya sih sebagai orang tua tetap mendampingi dia, tetap mengawasi dia. Takutnya kan nanti dia kalau misalnya tiba-tiba tidak paham atau khawatir dengan ini belajar online. Jadi saya tetap mengawasi dia. Seperti guru-guru lah, saat di sekolah kan guru yang mengawas, kalau di rumah orang sebagai orang tua tetap ada pengawasan. Baik Ibu, terima kasih. Proses belajar mengajar adik yang berlangsung di rumah. 1. Guru menyediakan bahan pelajaran. Proses belajar di rumah dilakukan menggunakan berbagai alternatif media, online atau daring, seperti Google Classroom. Ketiga, siswa mempelajari materi mata pelajaran dan mengerjakan tugas yang diberikan guru. Oke, selanjutnya yang kedua, hambatan yang dirasakan adik dalam proses belajar jarak jauh. Metode pembelajaran yang tidak stabil. Oh iya. Yang ketiga itu, apakah pembelajaran jarak jauh dapat membuat adik mengerti tentang pembelajaran yang disampaikan? Kurang mengerti, karena tidak lebih suka tatap muka dibanding sekolah online. Ya, terima kasih, Dek. Apa hambatan ataupun kesulitan guru dalam proses belajar jarak jauh? Ini mengenai hambatan dan proses pembelajaran jarak jauh ini terutama dengan adanya COVID-19 ini, maka pembelajaran ini digunakan dengan jarak jauh itu dengan menggunakan pembelajaran daring atau dinamakan BDR, ada juga luring, ada juga classroom, Zoom meeting. Nah, ini yang merupakan hambatan daripada pembelajaran ini. Karena kan sekarang ini kan dengan adanya COVID, maka siswa belum ada kan pada waktu sekarang untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi hanya digunakan untuk pembelajaran daring dengan luring, dan ada juga classroom, Zoom meeting. Nah, ini yang digunakan sekarang ini. Yang kedua, apa hambatan guru dalam proses belajar di rumah? Hambatan atau kesulitan guru pada saat proses pembelajaran di rumah. Kesulitan guru itu guru memberikan pembelajaran di rumah atau dinamakan luring, itu biasanya siswa
hanya setiap kelas itu dibagi beberapa kelompok. Jadi misalnya kelompok pertama, misalnya jumlah siswa berjumlah 20 orang. Kelompok pertama hanya 5 orang, dibagi 4 kelompok. Kelompok pertama 5 orang, itu dengan mereka itu menggunakan harus dengan jarak jauh. tidak duduk dengan berjarak. Iya. Kemudian kedua memakai masker, harus kita memakai masker. Nah, jadi itu yang digunakan guru untuk pembelajaran luring di rumah. Iya. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana mengoptimalkan pembelajaran siswa di rumah? Kalau kita guru mengoptimalkan siswa di rumah, mereka itu harus kita fokuskan untuk kita beri tugas. Ya, kan tidak nampak di sekolah, kita harus beri tugas di rumah dengan guru bersama-sama dengan murid itu di rumah atau dinamakan luring. Iya, itu seperti saya katakan tadi, siswa dibagi 4 kelompok. Jadi setiap kelompok itu ada berjumlah 5 orang. Iya, baik Ibu. Yang keempat, apakah pembelajaran jarak jauh terbilang efektif? Pembelajaran jarak jauh karena masih dengan adanya COVID-19. Nah, jadi pembelajaran ini tentu masih kita sebutkan kurang efektif karena apa? Tidak berhadapan dengan mereka, dengan siswa. Baik, yang kelima, bagaimana penilaian terhadap pembelajaran siswa baik jarak jauh maupun pembelajaran di rumah? Kalau penilaian siswa pembelajaran jarak jauh, mereka itu biasanya kita beri tugas lewat classroom atau Zoom meeting. Itu kira-kira ada 50% yang melaksanakan tugas dan lainnya tidak melaksanakan tugas karena hambatannya satu, kurangnya pada waktu kemarin kurangnya pulsa data kan. Jadi orang tua biar bagaimana kan tidak ada masih keadaan begini, krisis ekonominya itu masih lemah. Jadi orang tua itu tidak ada untuk mereka beli data karena dengan adanya krisis ekonomi sekarang ini. Nah, jadi dengan adanya nanti sudah dengan adanya dari kementerian Kemendikbud, nah sekarang siswa bersama guru sudah mendapatkan pulsa data yang gratis. Iya. Selanjutnya yang keenam, bagaimana pendampingan guru terhadap siswa tersebut? Kalau pendampingan guru terhadap siswa, misalnya kita kan memberikan pelajaran misalnya luring. Nah, kita harus dampingi mereka terus setiap kelompok. Misalnya kelompok hari ini kelompok 1, besoknya kelompok 2, besoknya lagi kelompok 3, besoknya lagi kelompok 4. Harus kita dampingi. Kita dampingi mereka untuk mempermantap pembelajaran. Iya. Baik, terima kasih Ibu.